langsung ke materi. Di sini ada pembagiannya. Ya, persamaan kuadrat. Yang pertama ada pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua, bentuk umum persamaan kuadrat. 3 cara penyelesaian persamaan kuadrat. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan ketiga rumus kuadrat. Oke, akan kita bahas satu persatu dari beberapa materi ini. Yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan pangkat tertinggi peubahnya atau variabelnya ada 2. Nah, jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C-nya adalah bilangan rasional, dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Serta X atau variabelnya itu adalah pangkat tertingginya 2. Nah, maksud dari pangkat tertingginya 2 adalah ini ya. Nih, pangkat 2 tertingginya. Nah, jadi kalau misalkan A-nya sama dengan 0, maka tidak berlaku lagi bentuk persamaan kuadrat. Sehingga di sini ditekankan sekali bahwa nilai A-nya tidak boleh 0. Nah, A di sini merupakan koefisien X kuadrat. Jadi setiap angka yang nempel dengan variabel X kuadrat itu disebutnya A. Lalu, angka yang nempel dengan variabel X itu disebutnya B. Dan angka yang tidak ada variabelnya itu disebutnya C. Misalkan di sini Ibu punya bentuk persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau kita disuruh mencari nilai A, B, dan C-nya, mana nilai A, mana B, mana C? Seperti Ibu bilang tadi bahwa A itu adalah angka yang selalu berdampingan dengan variabel X kuadrat, sehingga di sini A-nya 2. B itu angka yang berdampingan dengan variabel X, B-nya adalah min 5. C itu angka yang tidak memiliki variabel, berarti 6. 5x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah yang nempel dengan variabel X kuadrat 5. B-nya adalah yang nempel dengan variabel X, yaitu min 7. C-nya adalah angka yang tidak memiliki variabel, yaitu 10. Nah, ini cara menentukan nilai A, B, C dari suatu persamaan kuadrat. Oke, lanjut ke penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, di sini kita akan mencari nilai X1 dan X2, yaitu nilai X yang memenuhi jika disubstitusikan ke dalam persamaan kuadrat menghasilkan nilai 0. Yang pertama ada rumus pemfaktoran, yang kedua kuadrat sempurna, dan yang ketiga ada rumus ABC. Nah, ini adalah ketiga rumus yang akan kita bahas pada materi persamaan kuadrat ini. Pertama, pemfaktoran. Nah, rumus pemfaktoran ini dibagi menjadi beberapa juga. Yang pertama, sifat distributif. Sifat distributif itu apa? Mungkin kalian sudah sering dengar, ya. Distributif itu adalah perkalian atau kita mencari nilai yang sama dari suatu suku yang berbeda. Misal, di sini ada contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. A, X kuadrat ditambah 9X sama dengan 0. B, 3X kuadrat ditambah 12X sama dengan 0. Langkah pertama dalam penyelesaian pemfaktoran dengan bentuk distributif adalah kita cari dulu FPB dari dua buah suku yang ada di soal. Misalkan di sini.
Nah, ini bentuknya adalah yang A itu adalah X kuadrat. Jadi kalau ditulis pangkatnya seperti ini ya. Plus 9X. Ya. FPB dari 1 dan 9 berapa? Yaitu 1. Sehingga kalau misalkan 1 tidak perlu dituliskan. Lalu kita cari variabel X kuadrat dengan X. Nah, kalau bentuknya variabel, kita cari pangkat terendah untuk mencari FPB-nya. Jadi dari X kuadrat dengan X, pangkat terendahnya itu adalah 1. Sehingga kalau difaktorkan hasilnya menjadi X dalam kurung X tambah 9. Mengapa bentuknya seperti ini? Jadi X itu tadi yang kita peroleh dari cara mencari FPB-nya. Nah, yang kedua, kita kalikan X yang di luar dengan berapa biar menghasilkan X kuadrat. Sehingga kita dapat X dikali X hasilnya X kuadrat. Lalu kita cari lagi yang menghasilkan angka 9X, berarti harus kita kalikan X dengan berapa? Ya, X dengan 9. Sehingga bentuk pemfaktorannya adalah X dalam kurung X tambah 9. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, lalu kita dapatkan nilai X satunya sama dengan 0, ya. Dari mana? Jadi dari sini. X. Langsung kita buat kesama dengan 0, ya. Nah, yang kedua adalah X tambah 9. Dari mana X tambah 9? Dari sini. Ya, kita buat juga ke dalam bentuk sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah min 9. Jadi untuk menilai dari X kuadrat plus 9X adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan ya, min 9. Ini adalah nilai X yang memenuhi. Oke, yang kedua, 3X kuadrat ditambah 12X sama dengan 0. Langkah pertama kita cari KPK dari 3 dan 12. Lalu kita cari juga KPK dari X kuadrat dan X. Nah, dari sini kita dapat KPK dari 3 dan 12 adalah 3. X kuadrat dengan X adalah 3X. Sehingga kita dapat angka yang di luarnya adalah 3X. Lalu kita cari angka yang di dalam kurung. Agar menghasilkan angka 3X kuadrat, berarti 3X yang di luar harus dikalikan dengan apa? Ya, dengan X. Agar menghasilkan 12X, berarti yang di luar kita kalikan dengan 4. Sehingga bentuk pemfaktorannya adalah 3X dalam kurung X tambah 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari nilai X satunya yaitu 3X sama dengan 0, maka X-nya adalah sama dengan 0. Yang pertama, untuk X kedua adalah 3X tambah 4 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya adalah min 4. Nah, ini adalah hasil dari bentuk pemfaktoran 3X kuadrat tambah 12X sama dengan 0 menghasilkan nilai X, 0, dan min 4. Selanjutnya, rumus pemfaktoran dengan selisih kuadrat. Jadi, jika ada bentuk X kuadrat min A kuadrat, ya, maka bisa kita bentuk ke dalam X tambah A menjadi X min A. Ulangi, bentuk X kuadrat min A kuadrat, jadi kalau bentuknya kuadrat-kuadrat, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk X plus A, X min A, di mana bentuknya itu atau angkanya adalah sama, yang membedakan hanya tandanya. Contoh yang pertama di sini adalah X kuadrat min 16. Nah, kita cari angka 16 itu adalah kuadrat dari berapa? Dan X kuadrat itu kuadrat dari berapa? Nah, kita tahu bahwa 16 itu adalah hasil pengkuadratan 4 dan X kuadrat itu adalah hasil pengkuadratan X. Sehingga kita dapat bentuk dari X kuadrat min 16 adalah X tambah 4 dan X min 4. Ya, jadi yang membedakan hanya tandanya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita cari X1, X2-nya dengan cara membuat kesama dengan 0, kurung yang pertama dan kurung yang kedua. Kurung yang pertama adalah X plus 4, sehingga kita dapatkan X1-nya adalah min 4, pindah ruas. X keduanya adalah kurung yang kedua, yaitu X min 4, sehingga ketika pindah ruas menghasilkan nilai X sama dengan 4. Jadi didapat untuk X kuadrat min 16, nilai X-nya adalah min 4 dan plus 4.
Contoh yang kedua, 9x kuadrat min 25. Nah, sekarang kita cari 9 itu bentuk kuadrat dari berapa, 25 itu bentuk kuadrat dari berapa. Oke, kita dapat bahwa 9 itu dari 3, 25 itu dari 5. Sehingga bentuk pemfaktorannya jadi seperti ini. 3x tambah 5 kali 3x min 5. Kalau sudah terbentuk dua kurung seperti ini, lalu kita buat ke bentuk sama dengan 0 untuk mencari nilai x-nya. Ya, yang pertama berarti 3x plus 5 sama dengan 0. 3x sama dengan min 5, karena pindah ruas, berarti nilai x-nya adalah min 5 per 3 untuk yang pertama. Yang kedua, kita dapat dari kurung yang kedua, 3x min 5 sama dengan 0. Karena pindah ruas berarti 3x sama dengan 5, sehingga x-nya adalah 5 per 3. Jadi didapat dari bentuk x 9x kuadrat min 25, akar-akarnya adalah min 5 per 3 dan 5 per 3. Jadi dapat disimpulkan dari sini bahwa untuk bentuk selisih kuadrat, dia akan menghasilkan akar yang sama tapi berbeda tanda. Oke, bentuk pemfaktoran yang ketiga itu adalah bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a-nya sama dengan 1. Jadi maksud dari a sama dengan 1 nanti nilai di sini ya, nilai a-nya itu 1. Langkah pertama yang harus kita cari adalah penjumlahan kedua angka. Jika dijumlahkan harus menghasilkan nilai b. Ya, dan ketika kita kalikan harus menghasilkan nilai c. Jadi kita cari dua angka, kalau ditambah hasilnya b dikali hasilnya c. Kalau sudah ketemu angka tersebut, lalu kita masukkan ke rumus x plus minus p kali x plus minus q sama dengan 0. Dimana plus minus ini nanti tergantung tandanya ya. Kalau kita dapat p-nya plus, kita masukkan plus. Kalau p-nya kita dapat min, kita masukkan nilai min. Contoh, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Dari sini kita dapat nilai a-nya berapa? Ya, a-nya 1. Ya, b-nya a-nya 1, b-nya 5, dan c-nya adalah 6. Ya. Nah, bentuk pemfaktorannya jadi x tambah 3, x tambah 2. Dari mana kita dapat x tambah 3? Nah, jadi di sini ya, kita cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya c, kalau dijumlahkan hasilnya b. Nah, di sini tadi kita punya kalau dikalikan hasilnya c, berarti c-nya berapa di sini? 6 ya, hasilnya 6. Kalau dijumlah hasilnya b. B-nya berapa? Oh, ini 5. Berarti di sininya 5. Sehingga kita cari dua angka, kalau dikalikan 6 dikali 5. Berapa angkanya? Oke, kita dapat angka 3 sama 2. Sekarang kita cek 3 kali 2, 6. Betul ya? 3 tambah 2, 5. Betul. Nah, kita dapat angka yang pas. Nah, kalau kita sudah menemukan angka ini, 3 dan 2, lalu kita masuk ke rumus ini. Nah, sehingga diperoleh nilai seperti ini. Ya, x tambah 3, yang pertama, kita gunakan plus karena kita dapatnya plus 3, dan x tambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah terbentuk dua kurung seperti ini, lalu kita cari x1-nya dengan membuat kesama dengan 0. Yang pertama, untuk yang kurung pertama, berarti di sini adalah x plus 3 sama dengan 0, berarti kita dapat nilai x-nya adalah min 3. Untuk yang kedua, x plus 2, dari mana? Dari sini ya. Sehingga kita dapat x-nya adalah min 2. Ya, ingat pindah ruas berubah tanda. Sehingga dari persamaan ini kita dapat nilainya adalah x min 2 dan x min 3. Oke, pemfaktoran yang terakhir yaitu adalah untuk bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1.
Nah, langkahnya tidak jauh berbeda dengan yang A sama dengan 1. Di sini kita cari angka. Kalau ditambahkan hasilnya B, lalu dikalikan hasilnya A kali C. Ya, ingat yang A tidak sama dengan 1, di P kali Q-nya adalah A kali C. Kalau kita sudah menemukan nilai P dan Q, maka kita masukkan ke rumus ini. Contoh, 4x kuadrat min 3x min 7 sama dengan 0. Berarti kita punya A adalah 4, ya. B-nya adalah min 3, C-nya adalah min 7. Atau kalau mau dituliskan, A-nya 4, B-nya min 3, C-nya adalah min 7. Nah, sekarang kita cari kedua angka. Kalau dikalikan adalah A kali C, kalau ditambahkan B. Berapa A-nya tadi? Oh, A-nya adalah 4. Ya. C-nya min 7. Sehingga kalau dikalikan hasilnya adalah min 28. Lalu yang penjumlahan harus B. Berapa nilai B-nya? Nah, B-nya adalah min 3. Kita tulis di sini min 3. Setelah itu kita cari dua angka, kalau dikalikan min 8 ditambah min 3. Dari sini kita dapat angkanya min 7 sama 4. Kita cek, min 7 kali 4, 28, betul ya? Min 7 tambah 4, min 3, betul. Sehingga kita peroleh nilainya min 7 dan 4. Nah, kalau kita sudah dapat P dan Q-nya, maka kita masukkan ke rumus ini. AX plus minus P, berarti di sini A-nya 4 ya. Nih, A-nya 4, P-nya min 7. Lalu AX lagi, plus Q, Q-nya 4. Per A, A-nya 4. Nah, lalu bagaimana langkah selanjutnya? Nah, karena di sini ada penyebutnya 4, maka kita bagi salah satu kurungnya yang bisa dibagi 4. Yang mana? Ya, kurung yang belakang ini kita bisa bagi 4. Ya, karena yang bisa dibagi yang belakang berarti yang depan tetap kita tulis 4x min 7 dan yang belakang kita bagi satu-satu ya. 4 bagi 4 hasilnya 1, x, 4 bagi 4 hasilnya 1. Sehingga terbentuk 4x min 7 dan x plus 1. Lalu kita buat kesama dengan 0, berarti di kurung yang pertama adalah 4x min 7 sama dengan 0, 4x sama dengan 7, pindah ruas berarti x-nya 7 per 4. Nah, untuk x2-nya kurung yang kedua, yaitu x tambah 1, berarti x tambah 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1. Jadi untuk soal 4x kuadrat min 3x min 7, kita dapat nilainya adalah 7 per 4 dan min 1. Itu adalah 4 cara mencari nilai x1 dan x2 dengan cara pemfaktoran. Selanjutnya, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kalau kuadrat sempurna di sini ada beberapa step yang harus kita hafal ya. Nah, yang pertama ini adalah ini adalah beberapa step yang harus kita hafal dalam menyelesaikan dengan kuadrat sempurna. Yang pertama, dari bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, langkah pertamanya kita rubah ke dalam atau ke bentuk c sama dengan. Sehingga dari bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, kita pindahkan nilai c-nya ke sebelah kanan sama dengan. Karena di sini nilai c-nya positif, maka kita pindahkan sehingga nilainya menjadi negatif. Bentuknya menjadi ax kuadrat plus bx sama dengan min c. Selanjutnya, setelah kita pindahkan C, lalu kita tambahkan kedua ruas dengan setengah B kuadrat. Ya, baik di ruas kanan dan ruas kiri kita tambahkan dengan setengah B kuadrat. Nah, di sini Ibu misalkan setengah B kuadrat itu adalah P. Ya, jadi langkah selanjutnya Ibu ganti setengah B kuadratnya dengan P, sehingga bentuknya menjadi X tambah P kuadrat min C tambah P. Jadi P ini perubahan dari setengah B kuadrat. Nah, seperti halnya tanda penjumlahan dan pengurangan, jika pindah ruas akan berubah tanda.
Begitupun dengan akar atau pangkat. Jadi kalau misalkan ada bentuk pangkat di sebelah kiri ruas, maka dia akan menjadi akar ketika pindah ke ruas kanan. Ya, maka bentuknya jadi seperti ini. Ini adalah perubahan dari pangkat menjadi akar. Pangkat di sebelah kiri berubah menjadi akar ke sebelah kanan. Nah, ini adalah step atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melengkapkan kuadrat sempurna. Contohnya, 2x kuadrat tambah x min 6 sama dengan 0. Nah, perlu diperhatikan lagi bahwa untuk soal mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, ini nilai A-nya harus 1 ya. Jadi kalau ada A lebih dari 1, harus kita bagi sesuai dengan nilai A-nya. Nah, untuk soal ini, karena nilai A-nya 2, maka semuanya kita bagi dengan 2. Ya. Sehingga menghasilkan adalah ini. X kuadrat tambah setengah X min 3. Dari mana? Berarti 2 bagi 2 hasilnya 1. Ya, karena ini sebenarnya ada 1 ya. 1 bagi 2 jadi hasilnya setengah. Lalu min 6 bagi 2 hasilnya min 3. Selanjutnya kita pindahkan C ke kanan. Karena di sini C-nya adalah min 3, maka pindah ke kanan jadi plus 3. Setelah itu kita tambahkan setengah B di kedua ruas. B-nya di sini setengah. Sehingga setengah dibagi 2 itu adalah hasilnya seperempat. Ya, ingat setengah dibagi 2 hasilnya seperempat. Ingat lagi cara menghitung pecahan. Maka akan terbentuk x kuadrat ditambah setengah x ditambah seperempat kuadrat sama dengan 3 ditambah seperempat kuadrat. Nah, langkah selanjutnya kita buat ke bentuk P. Jadi ini boleh diabaikan ya tanpa dihitung. Jadi langsung saja kita ke step bawah. Kita rubah seperempatnya itu menjadi ya P. Jadi maka di sini akan terbentuk X tambah P kuadrat ya dari sini ya. Karena kita punya P-nya seperempat, jadi X tambah seperempat kuadrat sama dengan 49 per 16. 49 per 16 itu adalah perolehan angka dari 3 ditambah seper 16. Ingat kembali cara menghitung pecahan. Ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan kuadrat di sebelah kiri menjadi ke kanan, sehingga bentuknya menjadi X tambah seperempat sama dengan plus minus akar ya. Ingat, kuadrat berubah menjadi akar. Dan selalu ada tanda plus minus ketika kuadrat berubah menjadi akar. Hasilnya adalah X plus 1 per 4 sama dengan plus minus akar 49 per 16. Nah, selanjutnya kita cari berapa akar dari 49 per 16. Nah, dari sini kita peroleh bahwa akar dari 49 per 16 adalah 7 per 4. Nah, karena kita mau mencari nilai X, maka seperempatnya harus pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi min seperempat. Nah, dari sini kita dapat nilai X1. X1 kita gunakan yang plus, ya. Nanti X2-nya kita gunakan yang min. Jadi hanya berbeda tanda. Jadi kita bisa hitung X sama dengan seperempat tambah 7 per 4, hasilnya adalah 6 per 4, disederhanakan menjadi 3 per 2. Lalu yang ke X2-nya, min seperempat min 7 per 4 adalah min 8 per 4, hasilnya adalah min 2. Jadi kita dapat akar penyelesaiannya adalah min 2 dan 3 per 2. Rumus terakhir, ini rumus ABC. Rumusnya adalah X12, artinya nanti kita akan mencari nilai X12, yang adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dimana nanti X1-nya kita gunakan nilai yang plus, ya. Nih, nanti X2-nya yang min. Contoh, X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Di sini kita punya nilai A1, B-nya min 2, dan C-nya adalah min 3. Kalau sudah kita dapatkan nilai ABC, lalu kita langsung masuk ke rumus. Yaitu rumusnya min B, ini ya, plus minus akar B kuadrat. Karena di sini nilainya min 2, maka kita masukkan. Min yang satu rumus, min 1 nilai B-nya ya. Lalu B kuadrat, B-nya min 2. Min 2 kuadrat, min 4 kali A. A-nya 1, C-nya min 3. Sehingga kita peroleh nilai X12 sama dengan 2 plus minus akar 16. 16 itu diperoleh dari min 2 kuadrat adalah 4.
Ya, min 4 kali 1 kali min 3 adalah 12. Sehingga diperoleh angka 4 ditambah 12. Hasilnya akar 16. Akar 16 berapa? 4. Ya, jadi kita dapat nilai X1-nya adalah 2 tambah 4. Jadi kita gunakan yang pertama nilai yang plus dari sini. Ya, 2 tambah 4, 6 bagi 2, 3. Untuk X2 kita gunakan yang min. 2 min 4 ya dari sini. 2 min 4 adalah min 2, bagi 2 hasilnya min 1. Sehingga kita dapat nilai X-nya adalah min 1 dan 3. Nah, demikian materi kita mengenai penyelesaian persamaan kuadrat untuk mencari nilai X1 dan X2. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.